Tujuan diseminasi adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Harapan saya setelah diseminasi ini teman-teman bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif sendiri itu apa? Budaya positif suatu lingkungan positif yang terdiri dari keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi keluarga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter itu akan menjadi sebuah budaya positif. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti
lembaga sekolah, jadi manusianya di sini berupa murid. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi internal. Motivasi itu dibagi menjadi dua. Motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya hadir ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum oleh kepala sekolah. Itu motivasi eksternal, karena ada ketakutan dari hukuman dari kepala sekolah. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, contohnya saya hadir ke sekolah tepat waktu karena ingin dipuji kepala sekolah. Karena saya seorang guru prestasi, makanya saya hadir tepat waktu. Itu motivasi dari eksternal karena membutuhkan pujian. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, sepertinya yang saya lakukan, saya hadir ke sekolah karena itu adalah kewajiban saya. Saya ingin menjadi tauladan bagi murid-murid saya. Itu adalah motivasi internal dari diri sendiri, bukan karena ada takut karena hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan motivasi internal kepada murid kita. Murid itu masuk tepat waktu, mengerjakan tugas, dan berperilaku baik itu karena ada motivasi internal, bukan karena takut hukuman maupun ingin penghargaan. Seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan
tentang permasalahannya. Berarti itu kebutuhan kasih sayang atau perhatian yang belum terpenuhi oleh Hamdani. Ketika saya mengajari papan tulis dari awal sampai akhir, ternyata ada siswa kita yang tidur. Nah, kita koreksi kebutuhan apa di sana. Ketika anak itu kita panggil, dia bilang, Bu, saya tidak suka dengan pelajaran seperti ini, saya bosan. Nah, itu berarti kebutuhan kesenangan anak tersebut belum terpenuhi.
ini menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasinya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi, menguatkan pemahaman akan alasan dari murid yang melakukan tindakan tersebut. Terakhir, menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah contoh dari skenario lengkap penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Ini adalah gambaran permasalahan yang dihadapi oleh anak. Sudah? Sudah. Ini adalah langkah-langkahnya. Nih. Oh, maaf. Bagus. Langkah menstabilkan identitas. Ibu ingin berbicara dengan Rara tentang sesuatu yang ibu perhatikan belakangan ini. Tidak langsung, Rara, kamu tahu kesalahannya, tidak seperti itu. Tapi diberi pengetahuan kita tentang permasalahan, menanyakan betul tidak permasalahan ini dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian saya pernah, iya ibu maklum, ibu juga pernah mengalami masalah seperti itu kok. Memang sangat menyenangkan bermain ponsel dan scroll media sosial. Ini hanya menyetabilkan, oh ternyata bukan hanya saya yang melakukan kesalahan, tapi orang lain juga. Ini untuk menyetabilkan identitas anak, tidak merasa bersalah gitu, karena orang lain juga pernah melakukan seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan. Ini tetap menggali biar anak-anak murid kita yang memberikan solusi seperti itu, bukan kita yang menghakimi atau menghukum anak. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini itu solusi yang akan dipecahkan sendiri oleh anak tersebut. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nih, jangan lupa terakhir diberi penguatan bahwa keputusan anak itu benar. Yang terakhir, ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Dalam keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan universal pastinya yang positif, bukan lagi menggunakan peraturan-peraturan yang menggunakan kalimat-kalimat negatif. Dilarang terlambat. Jangan terlambat, itu negatif karena nanti tersugesti bahwa oh boleh terlambat, kata-kata terakhir yang ada di benak anak. Jadi diubah, peraturan-peraturan tersebut diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Dilarang terlambat berarti di keyakinan itu diubah menjadi kalimat positif. Seperti apa? Siswa hadir di sekolah
Benar nggak sih? dari mana menilai kita? Dari sikap, dari ekspresi, dari tindakan, dari ucapan, dari pemilihan kata. Ya, terima kasih Bu BK yang sudah memberikan saran untuk pemilihan kalimat. Bu BK, Guru BK. Terima kasih. Ada lagi?
Jangan dengar musik keras-keras.
Penghargaan. Penghargaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novelia Gita Nuraini. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Keraksan. Yang saya dapatkan dari diseminasi yang dilakukan oleh UEFA, yang pertama adalah mengenai budaya positif yang seharusnya dimiliki dan dilakukan di sekolah itu. Bagaimana kita menerapkan bahasa-bahasa positif untuk murid-murid, bahasa-bahasa yang itu mungkin nantinya diharapkan akan membawa dampak positif juga bagi murid. Jadi kita belajar bagaimana agar anak-anak sekarang tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak di kelas ataupun dengan kesepakatan kelas dan sebagainya. Yang kedua adalah posisi kita sebagai manajerial maksudnya di kelas, manajerial ketika kita berkomunikasi dengan murid dan sebagainya. Kemudian mengenai bagaimana kita menangani anak-anak atau biasa yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Jadi seandainya kalau ada murid yang di situ butuh konsultasi ataupun bermasalah, maka kita mengusahakan yang pertama agar murid tersebut merasa nyaman terlebih dahulu. Setelah merasa nyaman, kemudian bagaimana murid tersebut menemukan permasalahannya itu, kemudian sehingga bisa menyelesaikan secara mandiri. Jadi anak-anak dengan sadar bisa memahami sendiri tanpa mereka dipaksa atau tanpa merasa mereka tertekan dan sebagainya. Jadi seandainya kalau itu bisa kita terapkan budaya positif, entah itu di kehidupan kita sehari-hari dengan anak-anak atau seperti itu, maka akan berdampak positif pada lingkungan sekitar kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bu Eva Hekti Wahyuni, banyak hal baru yang saya dapatkan. Beberapa yang saya peroleh yaitu tentang utamanya budaya positif. Jadi sangat perlu guru mengetahui hal ini agar dibiasakan kepada siswa. Salah satunya yaitu misalnya dengan kata jangan, mungkin itu sudah perlu dan sangat dihindari agar tidak memberikan hal negatif. Jadi kita sudah membiasakan dengan hal positif dari kata-kata yang sederhana. Dengan kata jangan kita hilangkan, jadi kita ubah menjadi kata-kata positif. Itu budaya positif yang saya peroleh dari Bu Eva Hekti. Juga posisi guru kepada siswa. Jadi setelah saya mendengar pemaparan dari Bu Eva bahwa sebaiknya dan perlu diusahakan bahwa guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi kita tidak lagi menghukum, juga tidak memberi kesan salah pada murid. Jadi kita bisa membimbing lah, istilahnya seperti itu. Jadi dari beberapa itu dua hal yang saya tangkap, yaitu budaya positif dengan tidak menggunakan kata jangan dan memposisikan guru sebagai manajer. Terima kasih Bu Eva Hekti, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara. Saya merupakan siswi dari kelas 12 MIPA 2. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak berdiskusi dengan Ibu Eva tentang cara mengendalikan penggunaan gadget dan media sosial dalam hidup saya. Perilaku ini memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen untuk mengurangi penggunaan ponsel selama pembelajaran dan meninggalkannya di kelas. Saya ingin fokus belajar dan aktif di kelas saat pembelajaran. Saya juga ingin lebih interaksi dengan keluarga dan teman-teman saya. Terima kasih, Ibu Eva.